Nah, di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan APS itu ada alur-alur penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bisa saudara baca nanti di undang-undangnya, silakan dibuka di undang-undang yang pasal 6. Nanti ada di situ ada negosiasi, ada mediasi, juga ada arbitrase. Nah, nanti bisa di dalam slide yang sudah dibagikan juga saya jelaskan di situ beberapa poin ya. Nanti selanjutnya definisi sudah disampaikan, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat prosedur yang disepakati oleh pihak. Ini konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Nah, ini alternatif penyelesaian sengketa yang seperti yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa makibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dengan Ramadan kali ini, Ramadan 1443 Hijriah, dalam suasana yang sangat tenang, aman dan damai, walaupun beberapa harga pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat melambung tinggi naik ke langit, tetapi kita masih tetap bisa beribadah dengan tenang. Selamat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat, Allah izinkan kelak beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga bisa menambah catatan amal kebaikan kita. Maka dari itu marilah kita ucapkan salawat dengan minimal mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online pada semester genap ini dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini memang sudah masuk kepada pertemuan ketiga, karena pada pertemuan pertama kemarin sudah diselenggarakan sebelum memasuki Ramadan, dan yang kedua juga sudah diselenggarakan dalam suasana awal-awal Ramadan. Nah, ini sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas suatu pokok bahasan sebelum kita melangkah atau untuk lebih jauh membahas tentang arbitrase, maka kita terlebih dahulu harus tahu juga apa itu arbitrase. Sehingga ketika ada pertanyaan tentang arbitrase, bagaimana arbitrase, apa arbitrase, ruang lingkupnya bagaimana, apa saja yang diatur di dalam arbitrase, saudara-saudari sekalian sebagai mahasiswa hukum bisa menjawab persoalan atau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, bagi sahabat-sahabat Gusri PD sekalian yang berkecimpung di dunia YouTube, mudah-mudahan hal ini bisa memberikan suatu pencerahan, informasi kepada saudara teman-teman sekalian atau sobat-sobat sekalian sehingga bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sobat-sobat sekalian tanpa perlu menempuh jenjang pendidikan formal seperti di perguruan tinggi. Tetapi melalui channel ini mungkin teman-teman sobat Gusri PD sekalian bisa mendapatkan informasi yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan jika memang menurut teman-teman channel ini ada manfaatnya, tentu tidak ada salahnya jika teman-teman sekalian memberikan dukungan untuk perkembangan channel ini, dan juga bisa untuk menjadi suatu ladang amal dengan memberikan atau
membagikan sebanyak-banyaknya video yang ada di dalam channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu amal jariah di hari akhir kelak, atau di akhirat kelak dihitung sebagai suatu amal jariah. Baik, kita seperti yang saya janjikan di dalam materi kuliah yang sudah saya persiapkan, memang untuk 2 kali pertemuan, itu pertemuan kedua dan ketiga. Ini memang cukup banyak ya. Ada sekitar 43 slide atau 43 PowerPoint yang harus dijelaskan, yang saya sampaikan atau saya jadikan sebagai materi perkuliahan. Tetapi pada video penjelasan ini saya mungkin tidak akan memberikan atau menjelaskan seluruh PowerPoint atau slide-slide yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kalau saya jelaskan semua satu persatu, mungkin waktu 2 atau 3 jam tidak akan cukup. Maka pertemuan perkuliahan itu pun dijadikan 2 minggu atau 2 kali pertemuan, sehingga bisa cukup terjelaskan. Walaupun demikian, maka saudara-saudari sekalian, selaku mahasiswa saya anjurkan untuk membeli buku, sehingga saudara-saudari sekalian bisa membaca lebih banyak lagi di buku, karena materi yang saya buat ini tentu adalah apa-apa yang telah saya sarikan atau saya baca dari buku, saya padukan atau saya simpulkan dalam suatu materi perkuliahan, saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian. Nah, daripada itu saya sudah beberapa kali tekankan supaya beli buku, supaya kalau pengen pintar jangan hanya menunggu dari dosen, tetapi juga harus mencari beberapa sumber-sumber ilmu pengetahuan. Apalagi di zaman digitalisasi sekarang, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu sudah sangat banyak sekali ya. Tetapi kalau saudara membaca hanya bermanfaat, berpedoman atau bersumber dari internet, maka apa yang saudara baca dari internet itu juga diambil dari buku-buku. Maka saran saya, belilah buku, walaupun hanya 1 atau 2 buku saja. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang mengenali arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau sering juga disebut orang dengan istilah APS, atau dalam bahasa kampung saya sana disebut dengan Alternative Dispute of Resolution atau Alternative Dispute Resolution, ADR. Nah, itu disebut di kampung saya. Kalau di dalam Indonesia kita sebut dengan APS atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artinya apa? Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu jalan yang dilakukan untuk penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan. Nah, maka dia disebut dengan jalan alternatif. Dia tidak lagi menempuh jalan konvensional. Jalan konvensionalnya kemana? Jalan konvensionalnya ngajukan gugatan ke pengadilan. Nah, cuman tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga barang itu atau suatu persoalan itu bisa diselesaikan melalui jalur-jalur alternatif. Apa saja jalur-jalur alternatif? Inilah yang ada di dalam arbitrase, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, pertama kita lihat dulu bagian pengertian dari arbitrase menurut Undang-Undang. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu disebutkan, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Artinya, undang-undang ini secara tegas itu sudah menjelaskan bahwa arbitrase itu adalah suatu proses atau suatu upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di luar peradilan umum. Dasarnya harus melalui suatu perjanjian terlebih dahulu. Artinya, untuk dapat diselesaikan suatu sengketa itu melalui arbitrase, maka terlebih dahulu harus ada perjanjian yang mengatur tentang itu.
kembali kepada fakta unsur panda bahwa perjanjian berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Nah, ini suatu kelebihan dari arbitrase, walaupun dia sebagai suatu alternatif atau jalur lain dari penyelesaian suatu sengketa, tetapi dia mempunyai suatu kekhususan yang harus dipenuhi syarat mutlaknya, yaitu ada perjanjian arbitrase terlebih dahulu. Itu pengertian menurut undang-undang. Bagaimana menurut ahli? Nah, menurut para ahli ini pernah ditulis oleh Gokal dan Van der Waal. Nah, arbitrase ditelusuri dari kata arbitres, artinya penyelesaian sengketa dengan juru pisah. Nah, menurut Frank El-Khoury dan Edna El-Khoury dalam buku How Arbitration Works, bagaimana arbitrase bekerja? Nah, istilah arbitrase berasal dari arbitraire, Latinnya arbitrage, Belanda atau Prancis arbitration dalam bahasa Inggris, dan Cyprus Jerman yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. Nah, artinya kalau Edna El-Khoury dan Frank El-Khoury ini menyebut bahwa arbitrase itu bisa juga disebut dengan istilah wasit, atau arbiter itu hakim atau pengadilan itu bisa disebut dengan wasit. Nah, masih banyak, ada menurut Bambang Sutioso, ada juga menurut Abdul Qadir Muhammad, ada juga menurut Sudargo Gautama. Nah, silakan nanti dibaca dalam slide-slide yang sudah diberikan itu tentang apa pengertian dari arbitrase itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada sejarah arbitrase. Dari bagaimana sih sejarahnya arbitrase ini bisa ada gitu, dan apa yang sudah perjalanannya dilaluinya sehingga sekarang menjadi suatu primadona penyelesaian sengketa, khususnya sengketa yang berlatar belakang bisnis atau perjanjian perdagangan. Nah, dari sejarah ini menurut George Mausourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law. Nah, dari penafsiran sejarah, arbitrase ini sudah ada sejak zaman Romawi. Sebuah metode ekstrajuridis untuk menyelesaikan sengketa, on extrajudicial method for resolving legal disputes. Nah, ini sejarah menurut George Mausourakis ini sudah ada sejak zaman Romawi arbitrase ini. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, tetapi mungkin di dalam sistem perundang-undangan kita baru diundangkan beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu. Kalau dari undang-undang mungkin kita bisa hitung ya, arbitrase ini di Indonesia baru diundangkan pada tahun 1999. Nah, sekarang setahun 22, sekitar 23 tahun, lebih kurang demikian, 23 tahun umur arbitrase secara undang-undang dibentuk di Indonesia. Tetapi kalau sejarah perjalanannya, arbitrase itu sudah ada jauh sebelum itu. Nah, seperti dijelaskan di dalam Priyatna Abdul Rasid, jelaskan sebagai pengetahuan sejarah, arbitrase sama tuanya dengan sejarah hukum yang dimulai sejak perkembangan perdagangan di Inggris yang berlangsung di seluruh dunia. Itu menurut Priyatna Abdul Rasid, dapat dibaca di bukunya Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Menurut R. Susilo, sebagaimana diatur di dalam HIR pasal 377 dan pasal 705 RBG, sudah ada cikal bakal adanya arbitrasi tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Walaupun pada saat itu masih bernama Hindia Belanda. Apa yang diatur dalam pasal 377 HIR tersebut?
Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib mentaati peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Artinya ada juga pilihan hukum di sana itu. Bagi pribumi atau bumi putra yang di dalam penulisan HIRRBG itu, maka bisa jika ingin sengketa mereka diselesaikan secara oleh juru pisah, maka mereka wajib mentaati peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa. Jadi di Indonesia itu pada zaman Hindia Belanda atau zaman penjajahan itu terjadi pembagian 3 golongan penduduk, yaitu penduduk pertama golongan Eropa, yang kedua Tionghoa dan Timur Asing lainnya, yang ketiga ada golongan bumi putra atau golongan pribumi. Tapi kita tidak akan membahas tentang pembagian golongan penduduk tersebut. Kita kembali kepada pembahasan tentang arbitrase dengan tujuan kita mengenali arbitrase. Itu dari sisi hukum konvensional atau hukum positif yang berlaku di negara kita, bisa kita pelajari sejarahnya bagaimana. Nah, dari sisi hukum Islam, arbitrase itu juga sudah ada pada sejak zaman Rasulullah, ya, diterapkan, di mana contoh ini bisa kita lihat ketika Rasulullah menjadi seorang juru pisah atau pemberi problem solving terhadap permasalahan yang dialami atau sedang terjadi pada kaum kafir Quraisy pada saat itu, di mana kepala suku pada waktu sedang terjadi perbaikan Ka'bah, maka kepala suku bangsa-bangsa Quraisy ini yang hobinya berperang itu ingin mencabut senjata untuk menyatakan bahwa mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu sesuai pada tempatnya. Nah, karena untuk menghindari pertempuran atau peperangan yang terjadi, maka kepala suku, ada 4 kepala suku besar pada saat itu bersepakat bahwa yang berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu pada tempatnya adalah siapa yang paling dahulu masuk ke masjid, atau siapa yang paling dahulu masuk ke Masjidil Haram pada saat itu. Nah, pada malam harinya mereka terjadi pengintaian, saling intai antara suku satu sama lain. Kira-kira demikian riwayat cerita yang pernah saya dengar, ya, dari para mubalik atau pendakwah-dakwah, ustadz. Ketika mereka dalam posisi saling intai suku siapa yang paling dahulu masuk, ternyata yang terlebih dahulu masuk ke dalam masjid tersebut tidak lain adalah Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Nah, maka seketika itu mereka bersepakat memberikan suatu amanah bahwa yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Namun, untuk meredakan konflik yang terjadi di antara mereka, Rasulullah tidak langsung mengambil batu Hajarul Aswad tersebut lantas meletakkan pada posisinya, tetapi justru Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengambil suatu kain yang masing-masing ujungnya diberikan kepada kepala suku, dan batu itu diletakkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di tengah-tengah kain tersebut, dan mereka disuruh mengangkat bersama-sama sehingga terselesaikanlah suatu persoalan dengan cara tanpa peperangan pada saat itu, sehingga ini bisa dianggap sebagai, atau menurut para ahli arbitrase syariah ini jadikan sebagai cikal bakal arbitrase dalam Islam. Terus ini dari sisi sejarah. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalam arbitrase. Nah, dalam prinsip-prinsip yang ada di arbitrase ini ada beberapa prinsip. Pertama, otonomi para pihak. Yang kedua, itikat baik
Ketiga, cepat dan sederhana. 4, biaya arbitrasi sebagai beban pihak bersengketa. Yang kelima, final and binding. 6, rahasiaan atau rahasia. 7, persamaan putusan arbitrasi dengan putusan pengadilan. 8, kepercayaan. 9, transparansi. Nah, prinsip-prinsip ini untuk bisa saudara-saudari pelajari, ini sudah saya jelaskan dalam potongan-potongan video khusus di bagian arbitrasi dalam channel ini. Saudara nanti bisa baca atau bisa simak videonya dalam tentunya di channel Gusri PD 27 sudah ada saya ini kan sudah sudah saya upload beberapa waktu yang lalu videonya tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam arbitrasi ini. Sehingga pada kesempatan kali ini saya tidak perlu jelaskan, tapi silahkan saudara simak video-video atau potongan-potongan video yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kalau penjelasan secara materi perkuliahan nanti saudara bisa baca di dalam slide-slide yang sudah dibagikan sebelumnya. Ada banyak. Nah, selanjutnya adalah tentang metode penyelesaian sengketa. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, di Indonesia itu metode penyelesaian sengketa ada 2 cara. Yang pertama melalui jalur konvensional atau jalur konvensional adalah melalui pengadilan umum. Artinya ketika saudara atau saudari punya masalah secara hukum atau sahabat-sahabat sekalian punya persoalan hukum yang kira-kira belum terselesaikan, bisa mengajukan gugatan atau permohonan ke peradilan umum di mana saudara-saudari berdomisili tentunya. Nah, ada jalur pengadilan ini biasa disebut dengan litigasi. Nah, sistem peradilannya jelas. Mereka akan langsung ketika perkara didaftarkan akan ada proses adjudikasi di sana. Nah, ada jalur non litigasi. Inilah yang ada disebut pada arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Apa saja yang ada di dalam arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa nanti kita akan jelaskan dalam video-video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan coba singgung sedikit tentang peraturan mengenai arbitrase dan APS di Indonesia. Aturan arbitrase dan APS ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Inilah yang menjadi dasar hukum berlakunya peradilan arbitrase di Indonesia atau juga sering disebut dengan peradilan swasta. Nah, apa saja yang diatur di dalam undang-undang itu? Nah, secara garis besarnya ada jangka waktu penyelesaian, terus prosedur beracara seperti apa juga diatur di dalam Undang-Undang 30, pendapat dan putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, dan biaya arbitrase. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di dalam video-video pembelajaran sebelumnya atau video-video yang saya upload secara bebas, artinya tidak di dalam kaitan dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, tetapi memang video tersebut saya upload sebagai pembelajaran umum yang sifatnya untuk memberikan suatu informasi atau suatu pencerahan ilmu pengetahuan bagi para subscriber ataupun bagi mereka yang ingin mengetahui tentang arbitrase. Nah, di dalam pasal 6 ini disebutkan, dalam pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 99 tentunya disebutkan. Nah, di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 99
tentang arbitrase dan APS, itu ada alur-alur penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bisa saudara baca nanti di undang-undangnya. Silakan dibuka di undang-undangnya pasal 6. Nanti ada di situ ada negosiasi, ada mediasi, dan juga ada arbitrase. Nah, nanti bisa di dalam slide yang sudah dibagikan juga saya jelaskan di situ beberapa poin ya. Nanti selanjutnya definisi sudah kita sampaikan. Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Ini konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Nah, ini alternatif penyelesaian sengketa yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada di pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 secara tegas dijelaskan. Ada 5 di situ selain arbitrase, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Nah, apa itu negosiasi? Apa itu mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya nanti ada dalam video pembelajaran khusus lainnya. Tapi dalam hal ini hanya dijelaskan tahapan-tahapannya saja, plus minusnya seperti apa. Nanti bisa saudara-saudari pahami, saudara-saudari pelajari melalui slide yang sudah dibagikan ya. Sekarang kita akan membahas tentang arbitrase. Bagaimana arbitrase itu secara umum, gambaran umum yang dalam perumpamaan yang sederhana bisa dipahami. Yang pertama, misalnya ada pihak A dan pihak B bersengketa, masing-masing menunjuk arbiter untuk menyelesaikan permasalahan mereka, dan arbiter ini harus memutuskan sengketa ini bisa diselesaikan memang menjadi kewenangan arbitrase atau tidak, dan mereka arbiter ini harus menghasilkan putusan apakah yang berhak itu A atau pihak B yang berhak terhadap suatu persoalan yang sedang disengketakan. Nah, itulah contoh misalnya kira-kira gambaran singkatnya ya bagaimana proses arbitrase. Tapi untuk lebih lengkapnya tentu kita akan bahas dalam pertemuan perkuliahan selanjutnya dan juga dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Positif negatif penggunaan arbitrase. Yang jelas dalam setiap lembaga penyelesaian sengketa, apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan atau biasa disebut dengan litigasi atau non litigasi, tentunya ada suatu catatan yang ditinggalkan dari proses penyelesaian sengketa tersebut. Nah, apakah catatannya lebih banyak positif atau negatifnya tergantung bagaimana sudut pandang kita terhadap keberadaan lembaga tersebut. Nah, saya akan coba menjelaskan beberapa plus minus atau positif negatifnya atau kelebihan kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama tentu dalam ke lapangan positif atau dengan kelebihan dari arbitrase yang kita anggap bahwa yang pertama itu ada kebebasan dalam memilih hakim, hakim atau arbitrator atau arbiter. Orang yang biasa di dalam penyelesaian sengketa pasti paham dengan makna-makna arbitrator, arbiter atau lain sebagainya istilah yang digunakan. Nah, di dalam kelebihan menggunakan arbitrase ini positifnya adalah para pihak yang bersengketa itu sendiri dapat memilih siapa yang akan menjadi arbiternya, siapa yang akan menjadi arbitrator dalam permasalahan mereka. Ini yang menjadi kelebihan paling menonjol
jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional melalui peradilan umum. Peradilan umum para pihak tidak bersentuhan dengan namanya penetapan hakim atau penyelesaian majelis hakim. Para pihak hanya mendaftarkan perkara melalui pintu pendaftaran atau yang sekarang disebut dengan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Para pihak mendaftarkan perkara di sana, nanti tunggu panggilan proses sidang. Nah, berbeda dengan proses arbitrase ini, di mana para pihak ketika mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada lembaga arbitrase yang telah ada, maka para pihak akan disodorkan dengan suatu daftar nama yang berisi nama-nama atau list arbitratornya atau arbiternya. Silakan dipilih menurut selera para pihak yang memiliki perkara tersebut. Begitu juga ketika termohonnya nanti mendapat panggilan untuk persidangan proses arbitrase, dia diberikan hak untuk memilih atau menunjuk siapa arbitrator atau arbiter yang akan ditunjuk oleh si termohon tersebut di dalam penyelesaian sengketa yang sedang diajukan kepada lembaga arbitrase tersebut. Sehingga inilah kelebihan paling menonjol jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa secara litigasi di peradilan umum. Para pihak bebas memilih siapa arbitrator menurut selera yang mereka mau, siapa yang pantas menurut mereka. Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa arbiter atau arbitrator yang ditunjuk tersebut bukan untuk mewakili kepentingan para pihak di dalam proses penyelesaian sengketa. Tapi dia dipilih atau ditunjuk sebagai arbitrator, sebagai arbiter dalam proses penyelesaian sengketa tersebut karena keahliannya dianggap cakap untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Bukan karena dia ingin diwakili kepentingannya oleh pihak pemohon misalnya, atau diwakili kepentingannya oleh pihak termohon. Jadi jangan menganggap arbitrator itu ada wakil para pihak. Nah, kelebihan yang kedua, kebebasan memilih tempat hukum acara dan hukum substantif. Artinya para pihak yang berperkara secara arbitrator, secara arbitrase itu bebas memilih tempat sidang di mana. Apakah sidang misalnya di Jakarta, di Pekanbaru, atau di luar negeri sekalipun juga bebas. Itulah kelebihan arbitrase. Berbeda dengan proses penyelesaian peradilan umum. Di proses peradilan umum, di mana perkara tersebut dibatasi oleh ruang-ruang tertentu, ini masalah kompetensi relatif. Maka kalau masalah perbuatan hukum tentunya di mana objek sengketa itu berada, maka di sanalah harus diajukan. Kalau masalah prestasi, di mana posisi tergugat paling banyak, maka di sanalah akan diajukan. Berbeda dengan arbitrase. Arbitrase mungkin boleh saja diajukan di Jakarta, tapi boleh memilih tempat sidang di mana. Kalau peradilan umum, di mana diajukan, di sanalah proses persidangan dilaksanakan. Yang ketiga, kelebihannya adalah sifat putusannya final dan mengikat. Inilah yang disebut final and binding. Tidak ada proses upaya hukum di dalam proses penyelesaian sengketa secara arbitrase. Begitu putusan itu diucapkan, maka putusan tersebut berlaku secara final dan mengikat kepada para pihak yang ada di dalam putusan tersebut. Artinya tidak ada tenggang waktu untuk ingkrah dan tidak ada tenggang waktu untuk upaya hukum di dalam arbitrase. Yang keempat, konfidensial. Konfidensial ini artinya kerahasiaannya sangat terjaga, sehingga para pihak di luar para pihak yang bersengketa secara arbitrase tidak akan mengetahui terhadap putusan tersebut, tidak akan mengetahui terhadap suatu proses arbitrase. Karena apa? Karena
proses persidangan secara arbitrasi itu pada saat pembukaan dinyatakan tertutup untuk umum. Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ketika hakim mengetok palu membuka persidangan, maka di sana diucapkan sidang dalam perkara nomor sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Artinya sudah tidak ada kerahasiaan di sana. Ketika perusahaan B bersengketa dengan perusahaan C misalnya, maka segala bentuk permasalahan tersebut bisa diketahui secara umum bagi bisa menjadi bahan pemberitaan di publik. Berbeda dengan arbitrasi yang sifatnya sangat konfidensial atau sangat terjaga kerahasiaannya. Yang selanjutnya adalah para pihak menentukan tujuan dan tugas arbitrasi. Dalam proses pendaftaran perkara arbitrasi tersebut pada lembaga arbitrasi sudah ditentukan tujuannya, apa yang ingin dicapai oleh para pihak di dalam proses penyelesaian secara arbitrasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah masalah jangka waktu penyelesaian. Secara pasti dalam arbitrasi suatu sengketa itu harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. Tidak ada batas waktu maksimal yang diatur di dalam hukum. Yang ada hanya peraturan internal Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung bahwa perkara peratas ini harus selesai dalam waktu sekian. Berbeda dengan arbitrasi, diatur secara tegas di dalam undang-undang bahwa maksimal perkara di arbitrasi itu ada 180 hari. Nah, masalah biaya lebih terukur karena dengan ada jangka waktu maksimal, para pihak bisa memaksimalkan operasional ini segala macamnya untuk perjalanan perkara atau perjalanan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut bisa diukur biayanya seperti apa. Kita juga tidak bisa ukur biaya yang akan timbul jika penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. Nah, itu adalah sisi-sisi positifnya. Sedangkan sisi-sisi negatifnya adalah pelaksanaan harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, orang yang sedang bersengketa ini akan sangat sulit untuk mencari suatu kata sepakat. Inilah yang menjadi suatu momok di dalam penyelesaian perkara atau penyelesaian sengketa secara arbitrasi. Bagaimana menyepakati sesuatu hal dalam penyelesaian sengketa ketika mereka sedang bersengketa. Nah, inilah yang terjadi. Yang kedua, pihak yang kalah seringkali enggan melaksanakan isi putusan. Artinya pihak yang kalah ini tidak secara serta-merta dengan sukarela melaksanakan isi putusan arbitrasi, tapi banyak juga melakukan trik-trik, langkah-langkah yang mungkin hanya sekedar mengulur waktu, tetapi juga diakomodir dalam Undang-Undang 30 tahun 99. Para pihak bisa saja mengajukan pembatalan ke pengadilan terhadap proses arbitrasi dengan berbagai macam alasan, berbagai macam tuntutan yang mereka buat. Tetapi pada intinya banyak para pihak itu enggan melaksanakan putusan secara sukarela sehingga harus diajukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan. Nah, yang kelebihan selanjutnya, putusan dapat di-challenge di hadapan pengadilan. Artinya putusan tersebut dapat dibatalkan melalui putusan peradilan umum. Tetapi tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak setiap putusan itu dapat dibatalkan melalui peradilan umum. Ada syarat-syarat khusus yang sangat ketat diatur oleh undang-undang sehingga hal ini bisa memberikan suatu kepastian hukum dalam proses arbitrasi. Itu tentang kelebihan, positif, negatif dalam proses penyelesaian sengketa secara arbitrasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang proses arbitrasi itu sendiri. Nah, sekarang kita coba telaah atau kita bahas tentang perjalanan singkat bagaimana
proses arbitrase dilakukan. Nah, ketika para pihak telah sepakat untuk menggunakan arbitrase, lalu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, yang pertama tentu harus diatur terlebih dahulu tentang klausula arbitrase yang akan dibawa dalam penyelesaian arbitrase melalui lembaga arbitrase yang telah ada. Karena memang klausula arbitrase itu adalah syarat mutlak untuk suatu sengketa itu bisa dilaksanakan atau bisa diselesaikan secara proses arbitrase. Nah, ketika klausula arbitrase ini sudah ada, maka dengan sendirinya juga hal itu menutup pintu masuk bagi pengadilan negeri atau pengadilan umum untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang ada. Nah, kalau kita tahapnya kita atur, kita kelompok-kelompokkan, maka pertama dilakukan adalah menyusun klausula arbitrase. Yang kedua adalah pra-arbitrase. Pra-arbitrase artinya sebelum arbitrase itu dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh para pihak. Nah, para pihak mungkin di sini bisa mendiskusikan atau membicarakan apa-apa saja yang akan dilakukan pada proses arbitrase, atau apa yang bisa dilakukan sebelum masuk proses arbitrase nanti, sehingga pada saat proses arbitrase penyelesaian sengketanya juga tidak terlalu berbelit-belit dan juga tidak terlalu memakan waktu yang panjang, apa-apa telah bisa disepakati sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang proses arbitrase. Nah, proses arbitrase inilah yang disebut dengan yang setelah saya jelaskan tadi, dalam waktu maksimal 180 hari harus selesai sampai putusan. Kapan itu diberlakukan? Yaitu sejak sidang pertama dilakukan sampai dengan putusan itu diucapkan. Nah, 180 hari itu bukan dihitung sejak perkara itu didaftarkan pada lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak. Tetapi waktu 180 hari itu dihitung adalah sejak tanggal persidangan pertama itu dilakukan. Nah, di dalam proses arbitrase inilah perjalanan waktu itu mulai dihitung ketika sidang pertama, nanti maksimal 180 hari harus sudah putus. Pasca arbitrase. Nah, setelah proses arbitrase selesai, setelah putusan akhir diucapkan, apa yang harus dilakukan para pihak? Apa yang harus dilakukan oleh lembaga arbitrase itu sendiri? Nah, ini akan ada dalam pembahasan khusus. Nanti kita akan bahas pada bagian putusan arbitrase, sehingga kewajiban masing-masing pihak itu bisa terjelaskan atau bisa tersampaikan melalui penjelasan hukum selanjutnya, sehingga para pihak bisa memahami apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika putusan arbitrase itu telah diucapkan. Nah, selanjutnya kita akan singgung sedikit tentang klausula atau klausul atau perjanjian arbitrase. Nah, bagaimana merumuskan perjanjian arbitrase? Bagi praktisi hukum atau orang-orang yang sering berkecimpungan dalam hukum, bergelut dengan dunia hukum, atau
orang-orang yang sering duduk sering bersinggungan tentang perjanjian tentu sudah paham sebenarnya seharusnya di mana klausula arbitrase itu ditempatkan. Nah, kalau di dalam perjanjian-perjanjian konvensional yang pernah kita baca, pasti saudara-saudara sekalian atau sobat-sobat Gusri PD mungkin pernah membaca di dalam suatu perjanjian bahwa apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap apa yang diatur di dalam perjanjian ini atau perbedaan pendapat antara para pihak atau pihak pertama dengan pihak kedua misalnya, maka terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum pada kepaniteraan pengadilan negeri A atau pengadilan ini misalnya. Nah, itu adalah bagian penutup biasanya dari suatu perjanjian, bagian-bagian akhir, mungkin 2 atau 3 pasal sebelum penutup. Arbitrase atau klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase bisa ditempatkan pada bagian itu. Jika sebelumnya ada pilihan penyelesaian sengketanya itu dilakukan melalui dengan mengambil domisili tetap kepada paniteraan pengadilan ini atau ini segala macamnya, maka dalam merumuskan klausula atau perjanjian arbitrase, hal itu harus dihapus atau tidak boleh dimuat karena dia akan menjadi ambiguitas hukum atau akan menjadi suatu kebingungan hukum. Kalau nanti misalnya di pasal satunya, di pasal sebelumnya diatur bahwa segala bentuk penafsiran dan perbedaan ini akan diselesaikan jika terjadi sengketa diselesaikan melalui secara arbitrasi itu lain sebagainya. Nah, pada pasal berikutnya diatur para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap pada pengadilan ini. Nah, ini bagi drafter perjanjian yang baik tentu hal ini harus dihindari karena akan menimbulkan ambiguitas hukum di situ. Nah, bagi drafter perjanjian yang baik tentu harus memilih secara sadar atau secara jelas persoalan perjanjian ini jika terjadi sengketa di kemudian hari, apakah mau diselesaikan melalui peradilan umum atau diselesaikan melalui arbitrase. Ini harus ada suatu pilihan hukum yang tegas, yang jelas di situ. Sehingga tidak menimbulkan ambiguitas persoalan hukum ke depannya. Nah, sebagai contoh, klausula arbitrase itu seperti apa? Gitu. Misal, semua sengketa yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh badan arbitrase menurut peraturan-peraturan dan prosedur yang ada pada badan arbitrase yang keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. Itu contoh klausula arbitrase atau contoh perjanjian arbitrase yang diatur di dalam perjanjian. Nah, selanjutnya menyusun perjanjian atau klausul arbitrase. Di sini juga dijelaskan bahwa para pihak itu sepakat ya untuk melakukan penyelesaian secara arbitrase. Nah, arbitrase ini juga ada nanti arbitrase internasional juga seperti apa. Nah, akan ada pembedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase domestik atau arbitrase nasional. Oke, mungkin demikian pengantar singkat dari saya tentang bagaimana mengenali arbitrase. Mungkin video ini banyak kekurangan penjelasan materi. Mungkin silakan nanti dibaca dari sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya. Menurut saudara pantas, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya silakan dibaca untuk menambah kesana ilmu pengetahuan saudara-saudari sekalian. Nah,
Intinya saudara jangan malas membaca, jangan merasa cukup apa yang sudah dipunya, tetapi saudara di dalam jenjang pendidikan perguruan tinggi ini harus merasa kekurangan ilmu terus, sehingga saudara ingin mempelajari terus, ingin belajar terus. Inilah yang akan menjadi suatu manusia yang berkemajuan dan berilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian, dan bagi saudara-saudari sekalian mahasiswa bisa menjadi memperkaya kesana ilmu pengetahuan saudara. Dan jika menurut saudara sekalian ilmu apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, silahkan dibagikan video ini sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial saudara-saudari sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.